Yang sering kita dengar yang namanya takwa itu, atau yang ditulis di buku-buku, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Betul, kalimat itu betul, cuma tidak dijabarkan. Kalimat itu sudah betul, cuma tidak dijabarkan. Perintah Allah yang paling besar, mentauhidkan Allah. Kemudian, melaksanakan arkanul iman yang 6. Melaksanakan arkanul Islam yang 5, rukun Islam yang 5. Kemudian juga, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini yang dikatakan takwa. Kemudian, menjauhkan yang haram. Ya semua yang diharamkan, kita berusaha untuk menjauhkannya. Sekarang kita lihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud tentang takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan tentang masalah takwa ini. Kata beliau ketika menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, untuk melihat di halaman 26, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yughfar. Yang dikatakan takwa, hendaknya Allah ditaati dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah. Hendaknya Allah selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Dan hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur nikmat. Artinya tidak boleh kita kufur kepada Allah SWT. Jadi penjelasan Abdullah bin Mas'ud dan athar ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa yang dikatakan takwa mentaati Allah dan tidak boleh berbuat maksiat. Yang dikatakan takwa selalu ingat kepada Allah dan tidak boleh kita melupakan Allah. Kemudian hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur. Bersyukur kepada Allah SWT dan tidak boleh kufur. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, kata beliau, termasuk mensyukurinya adalah dengan melaksanakan segala ketaatan. Adapun makna dari mengingatnya dan tidak melupakannya adalah ingatnya seorang hamba dengan sepenuh hati atas perintah-perintah Allah dalam setiap gerak maupun diamnya, sehingga ia pun melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba antum perhatikan halaman 26 ini, penjelasan Ibnu Rajab. Termasuk mensyukuri dengan melaksanakan ketaatan. Jadi syukur kepada Allah bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Bentuk syukur kepada Allah itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan juga sebelumnya oleh Imam Qayyim, bahwa rukun syukur itu yaitu mengakui dengan hati bahwa semua nikmat yang ada yang diberikan kepada kita dan kepada orang lain, kepada makhluk, semuanya dari Allah. Kita harus yakini bahwa nikmat semua dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Itu syukur. Yang ketiga, kita menampakkan nikmat itu dan kita melafadzkan dengan lisan bahwa ini nikmat dari Allah. Mengucapkan alhamdulillah dan kita menampakkan nikmat itu. Jadi yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah Allah. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa pokok syukur dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, pokok syukur mentauhidkan Allah. Pokok syukur dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Rajab. Adapun makna dari mengingatnya dan tidak melupakannya, yaitu ingat seorang hamba dengan sepenuh hati atas perintah-perintah Allah dalam setiap gerak maupun diamnya, sehingga dia melaksanakan perintahnya dan menjauh larangannya. Jadi ingat bukan sekedar berzikir, yang ingat kepada Allah. Banyak orang berzikir, lisannya mengucapkan kadang-kadang la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tapi tidak melaksanakan syariat dia. Tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Lisannya berzikir tapi hatinya lalai, tidak ingat kepada Allah. Yang dimaksud ingat bukan sekedar lisan saja berzikir,
lisan berzikir bagus. Tapi harus dilaksanakan konsekuensi apa? Ibadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan dia menjauhkan larangannya. Ada orang yang berzikir. Ya, dia berzikir kepada Allah, tapi nggak sholat. Seperti toreko-toreko sufia. Cukup dengan zikir aja. Sholat tidak. Sampai Jumat pun dia tidak sholat. Cukup zikir. Ini udah zikir, ini yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi kata mereka. Jadi Ibnu Rajab ini membantah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa ingat itu hanya cukup ingat saja. Eling. Yang lain ditinggalkan kewajiban-kewajiban itu. Tidak, yang namanya ingat dengan melaksanakan perintah Allah. Dan menjauhkan larangan itu ingat kepada Allah. Yang dikatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian berbuat kufur. Ingat dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan sekedar ingat. Jadi banyak orang salah paham tentang masalah ini. Dia ingat, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Bahkan kadang-kadang dia ingatnya dalam berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan takwa kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dijelaskan dengan ayat yang lain fattaqullaha mastata'tum. Artinya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, yaitu dengan kita melaksanakan ketakwaan itu menurut kemampuan kita. Sesuai dengan syariat. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa sesuai dengan kemampuan. Inilah yang lebih benar. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Bukan berarti saya enaknya, menurut kemampuan kita. Kita bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita. Umpamanya saya ambil contoh. Kita bertakwa kepada Allah tentang sholat. Diperintahkan kita oleh Nabi SAW sholat dengan berdiri. Kalau kita tidak mampu, kita duduk. Kalau nggak mampu dengan berbaring. Ini takwa kepada Allah menurut kemampuan kita. Fattaqullaha, kita sudah bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan sholat. Kewajiban sholat kita laksanakan. Nabi bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kata Nabi, sholat dengan berdiri. Kalau kamu nggak sanggup, sholat dengan duduk. Kalau nggak sanggup dengan berbaring. Dan ini sudah takwa kepada Allah menurut kemampuan dia. Takwa kepada Allah menurut kemampuan dia. Begitu juga orang yang sedekah, dia hanya kemampuan sedekah cuma 5.000 rupiah. Dia ingin bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari api neraka. Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kamu kepada Allah meskipun dengan sebutir kurma. Dia enggak punya apa-apa. Yang ada hanya kurma satu butir. Dia bertakwa kepada Allah menurut kemampuannya dia, sebutir kurma itu. Tapi yang punya harta yang banyak, dia bertakwa kepada Allah dengan harta yang banyak itu. Dia punya miliaran. Ya pantas kalau dia menyumbang 1 juta atau 5 juta atau 10 juta dengan kemampuannya dia. Kita bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita. Begitu juga kita ada harta, kita wajib menunaikan ibadah haji. Wajib laksanakan. Karena sekali seumur hidup dan harus segera kita laksanakan, nggak bisa ditunda. Takwa kita kepada Allah dengan harta yang Allah berikan kepada kita, laksanakan ibadah itu. Adapun yang belum punya, yang belum mampu, ya sabar. Sebab ini kewajibannya untuk siapa? Untuk orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu, dia takwa kepada Allah dengan apa? Dengan kemampuannya. Yang lain ibadah laksanakan, untuk haji belum karena belum punya. Kalau dia masih ada harta dan bisa dia jual loh, harta jual untuk haji. Karena apa? Karena ini kewajiban seumur hidup dan harus segera, nggak bisa ditunda. Nah, takwa kepada Allah dalam masalah ini. Dan semuanya seperti itu. Takwa kepada Allah. Dilaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut kemampuan kita, bukan seenaknya. Bukan seenaknya. Sesuai dengan syariat kita laksanakan. Atau ada orang memahami yang salah. Disuruh kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa. Tapi di ayat ini katakan semampunya. Sekarang kalau umpamanya dia belum bisa melaksanakan sholat, ya nggak sholat nggak apa-apa, nggak bisa. Wajib sholat. Karena apa? Karena sholat yang agama. Orang meninggalkan sholat, dia telah berbuat dosa besar. Antara seorang dengan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, dia masuk ke ambang pintu kekafiran. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Jangan mengatakan kan menurut kemampuan. Karena saya belum mampu.
Tidak bisa, tetap wajib laksanakan. Atau ada wanita mengatakan, kan takwa kepada Allah bentuk kemampuan kita. Saya belum mampu pakai jilbab. Tetap wajib laksanakan, karena terbuka aurat hukumnya haram. Terlihatnya aurat hukumnya haram, dan wajib dilaksanakan. Kalau umpamanya masalah cadarnya sunnah, dia tidak pakai pun nggak ada masalah, karena itu sunnah. Tapi jilbab yang sempurna dia wajib laksanakan.